Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kita kembali lagi belajar matematika SMP kelas 9 masih bersama Bu Umi. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada part yang kelima, kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat ya, yang mana pada part 1 sampai part yang keempat kita membahas persamaan kuadrat. Sekarang kita membahas fungsi kuadrat. Di sini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat. Kompetensi dasar di sini ada 3.3 dan ada 4.3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kita pada hari ini, berdoa Bu Umi pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Grafik fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0 dan X serta Y adalah anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Jadi di sini Fx itu sama dengan Y. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius atau yang sering kita sebut dengan koordinat kartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Ya, jadi apa sih pengaruh jika A-nya besar, jika A-nya kecil, atau B dan C-nya juga lebih besar atau lebih kecil? Grafiknya nanti pengaruhnya apa gitu ya? Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah nanti menghadap ke atas ataupun grafiknya menghadap ke bawah gitu ya. Nah, pada kegiatan pertama kita akan menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan AX pangkat 2 ya. Gambarlah fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni B sama dengan C sama dengan 0, yang mana di sini kan hanya tinggal A ya. Untuk mendapatkan grafiknya, kita dapat membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Dan di sini Bu Umi misalkan untuk A-nya sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, A sama dengan 2. Jadi di sini kan fungsinya itu ada Y sama dengan AX pangkat 2 ya. Di sini Bu Umi misalkan A sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, dan A sama dengan 2. Jadi nanti itu grafiknya ada 3 ya. Untuk A sama dengan 1 sendiri, ini sendiri, dan ini sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, yang perlu kita ketahui yaitu nilai koordinatnya. Ya, jadi di sini tadi kan Bu Umi sudah misalkan ya untuk membuat 3 grafik yang berbeda. Tadi Bu Umi sudah sebutkan bahwa Bu Umi akan membuat dari A sama kan tadi persamaan fungsinya kan Y sama dengan AX pangkat 2 ya. Nah, di sini untuk tabel yang pertama ini A sama dengan 1 ya. Terus untuk tab ini beda ya, ini ini bentuk umumnya. Dan ini tabel yang kedua ini untuk A sama dengan negatif 1 ya. Dan untuk tabel yang ketiga ini A sama dengan 2. Oke. A ini yang mana sih, Bu? Y kan di sini bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ya. Nah, di sini untuk tabel yang pertama ini A sama dengan 1 ya. Di sini berarti 1 kali X pangkat 2. Jadi di sini Bu Umi tuliskan Y sama dengan X pangkat 2. Kalau koefisiennya 1 kan tidak perlu ditulis. Nah, untuk yang tabel kedua, di sini Bu Umi pakai A sama dengan negatif 1. A-nya negatif 1 berarti negatif X pangkat 2. Ya, Bu Umi tuliskan di sini. Kemudian untuk yang grafik ketiga nanti ada Y sama dengan 2X pangkat 2 ya. A-nya kan 2. Nih. Oke, sekarang kita lengkapi dulu tabelnya ya.
Untuk X-nya kita pakai permisalan. Jadi di sini Bumi mulai dari X sama dengan negatif 3 sampai pada X sama dengan 3 ya. Jadi di sini kita bisa substitusikan kalau X-nya negatif 3, Y-nya berapa gitu ya. Nah, ini kolom X, ini kolom Y. Oke, kita cari Y-nya. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya berapa? Jadi di sini kan Y sama dengan X pangkat 2. Sedangkan X-nya adalah negatif 3, maka di sini negatif 3 pangkat 2 ya. Negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi titik koordinatnya yaitu X, Y-nya adalah negatif 3 X-nya, kemudian, 9. 9 ini adalah Y. Kemudian, jika X-nya negatif 2, Y-nya berapa? Gitu. Y adalah X pangkat 2. Karena X-nya min 2, jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa min 2 ya. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya adalah min 2,4 gitu ya. Nah, jika X-nya min 1, kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk X min 1, Y-nya adalah 1 ya. Begitu seterusnya sampai pada tabel yang ketiga ya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita melengkapi tabel ini ya, kita gambarkan ya koordinat dari persamaan pertama. Ini yang kita gambarkan nanti. Ini yang kita cari titik-titiknya. Begitu juga nanti dengan persamaan yang kedua, yang kita titik-titikkan nanti adalah ini. Dan pada persamaan ketiga, kita perlu angka ini ya. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita gambar pada bidang koordinat atau koordinat kartesius yang sering kita sebutkan. Nah, setelah membuat hitungan tabel tadi, nah ini adalah koordinatnya ya. Di sini Bumi sudah menghitung juga tadi. Untuk tabel yang pertama tadi ada negatif 3,9. Negatif 3 itu X ya. Jadi di sini X kalau ke kanan kan berarti positif. Jadi X-nya ke kiri, negatif 3. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini. Oke. Kemudian titik yang kedua. Nah, ini kan yang kita gambar tadi ya. Kemudian titik yang kedua yaitu negatif 2,4. Negatif 2,4. X-nya negatif 2. 1, 2, 4. Y-nya 4 positif, berarti berjalan ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke. Titik selanjutnya yaitu, jadi nanti kalian bisa tuliskan titik-titiknya dulu, kemudian kalian bisa menyimak bagaimana cara menggambar grafiknya, gitu ya. Titik yang ketiga pada tabel pertama yaitu ada negatif 1,1. Oke. X-nya negatif 1 berjalan ke kiri, Y-nya 1 berarti berjalan ke atas. Negatif 1,1 berada di sini. Kemudian titik yang keempat dengan X-nya 0, Y-nya 0, jadi titik koordinatnya adalah 0,0, berarti di sini ya. Dan selanjutnya yaitu ada 1,1, X-nya 1, Y-nya 1 berada di sini. Kemudian ada 2,4, X-nya 2, 1, 2, Y-nya 4, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Dan titik yang terakhir pada tabel yang pertama yaitu ada 3,9. 1, 2, 3 positif semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Oke. Nah, kelima titik merah ini merupakan hasil dari tabel yang pertama. Setelah kita cari letak titiknya di mana ya, langkah yang ketiga yaitu sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai warna. Ini kan Bumi pakai warna merah untuk tabel pertama. Oke, kita hubungkan. Ini agak repot ya di sini.
ini harusnya pas ya. Nanti kalau kalian gambar harus melalui titik-titik yang sudah kita gambar. Nah, yang warna merah ini adalah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan apa tadi persamaannya? X pangkat 2. Nah, ini adalah gambar grafik fungsinya. Sekarang kita ganti warna ya. Oke. Warna biru kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, selanjutnya tabel yang kedua. Titik yang pertama yaitu negatif 3, negatif 9. Negatif 3 ke kiri ya. 1, 2, 3, 9. Negatif 9 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Kemudian titik yang kedua pada tabel kedua negatif 2,4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Negatif semua. Berarti dia di bawah semua. Yang ketiga negatif 1,1, kemudian 0,0. Langsung Bu Umi gambarkan ya, nanti kalian bisa mencobanya dan bisa dicocokkan dengan gambar Bu Umi. Oke, setelah kita mencari titik-titiknya, kita bisa menghubungkannya sama seperti tadi. Nanti kalau gambar yang bagus ya, jangan niru Bu Umi. Ini agak susah soalnya di laptop, kalau di papan tulis gitu enak. Oke, kurang lebihnya seperti ini, tapi nanti harus tepat pada titik-titiknya ya. Oke, yang warna biru adalah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan negatif X pangkat 2. Jelas nggak ya? Kelihatan ya? Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menggambar grafik fungsi yang ketiga yaitu 2x pangkat 2. Warna apa yang kelihatan? Ungu, kelihatan nggak? Bisa membedakan ya ungu dengan biru ya. Oke. Pada tabel yang ketiga titiknya yaitu negatif 3,18, negatif 31, 2, 3, 18, positif ke atas 9 ya ke sini tadi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini negatif 3. Kemudian titik yang kedua ada negatif 2,8. 1, 2, 8. Oke. Negatif 1,2 sini. Kemudian 0,0, 1,2, 1,2. Nanti kalian cari dulu ya titik-titiknya. Oke, setelah ketemu titik-titiknya semua sama seperti tadi, kita hubungkan ya. Oke, maaf jelek sekali. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Ini yang warna ungu ini adalah grafik fungsi dari di atas aja ya biar kelihatan. Y sama dengan 2x pangkat 2. Oke. Jadi anak-anak, di sini kita bisa lihat gambarnya. Maaf ya karena gambarnya jelek, mungkin kalian juga pusing melihatnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ya untuk persamaan pertama tadi kan biar nggak bingung. Persamaan pertama 2. Untuk persamaan ketiga yaitu 2x pangkat 2. Kemudian persamaan kedua tadi min x pangkat 2 yang warna biru, dan yang warna merah adalah y sama dengan x pangkat 2. Oke. Sekarang ya, coba kita bandingkan apa sih bedanya gitu. Untuk persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan X pangkat 2, ini yang berwarna merah ya, dimana nilai dari A tadi kan gini kan ya, Y sama dengan AX pangkat 2, ini kan bentuk umumnya ya. Nah karena tadi yang pertama kita misalkan, untuk yang pertama tadi kita misalkan A nya sama dengan 1, dan yang kedua A nya sama dengan negatif 1, dan yang ketiga kita misalkan tadi A nya sama dengan 2.
untuk A sama dengan 1, maka kan bentuknya seperti ini. Dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan dari grafik fungsi yang sudah kita gambar bahwa jika di sini A-nya positif atau A-nya ya positif, itu grafiknya akan menghadap ke atas. Jika A-nya itu negatif, ya grafiknya akan menghadap ke bawah. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ayo kita amati. Berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka diperoleh informasi berikut. Untuk grafik yang pertama, tadi kan Y sama dengan X pangkat 2. Ini untuk A sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, dan ini A sama dengan 2. Oke. Untuk Y sama dengan ini yang berwarna merah tadi kan terbuka ke atas. Terus yang A-nya negatif tadi yang warna biru terbuka ke bawah ya. Kemudian untuk A sama dengan 2 yang warna ungu tadi terbuka ke atas. Oke. Dan grafik Y sama dengan X dan Y sama dengan 2X sama-sama parabola yang terbuka ke atas, dan perbedaannya adalah grafik Y yang warna merah ya, yang warna merah lebih titik-titik daripada grafik yang warna ini tadi merah, ini tadi warna ungu. Oke, kita kembali. Bedanya apa sih yang warna merah sama ungu? Karena dia kan sama-sama A-nya sama-sama positif. Jadi sama-sama terbuka ke atas. Bedanya apa? Ya, kalau yang warna merah itu lebih lebar ya, grafik fungsinya lebih lebar, sedangkan yang ungu lebih sempit gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini lebih lebar gitu ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan mengidentifikasi apa sih kesimpulan dari kegiatan 1 yang sudah kita lakukan ya. Jika nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Oke, kita tuliskan kembali. Untuk A sama dengan 1, tadi yang warna merah terbuka ke atas ya. A sama dengan negatif 1, tadi warna biru terbuka ke bawah. Dan untuk A sama dengan 2 yang warna ungu tadi terbuka ke atas. Oke. Jika A lebih dari 0, kalau lebih dari 0 berarti yang termasuk ini dan ini ya. Maka ya grafik terbuka ke atas gitu ya. Jika A kurang dari 0 itu boleh negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini yang berwarna biru tadi terbuka ke bawah. Oke, grafik terbuka ke bawah. Gini ya. Jika A lebih dari 0 dan nilai A semakin besar, apa perbedaan dari grafik tadi yang berwarna merah dan ungu? Ya, jika A lebih dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya terbuka ke atas dan semakin kalau A-nya lebih besar tadi, yang warna ungu kan lebih sempit ya daripada merah. Jadi semakin sempit. Oke. Jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka di sini grafik terbuka ke bawah dan juga semakin, nanti bisa dicoba sendiri ya grafiknya yang bagaimana. Nah, itu adalah grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita simak di buku paket. Kalian bisa membuka buku paket grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan A X pangkat 2 plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Grafiknya itu seperti ini. Nah, ini gambar yang lebih bagus ya, yang kita gambar tadi. Sekarang
nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafik. Jika A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Tadi kan sudah kita simpulkan. Sebaliknya, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Kalau tadi Bu Umi menyebutkannya lebih sempit gitu ya. Nah, jadi di sini coba diperhatikan. Untuk yang berwarna ungu ini Y-nya adalah A-nya adalah positif ya, 1, jadi terbuka ke atas. Nah, untuk yang warna merah A-nya adalah negatif 1, maka dia terbuka ke bawah. Kemudian jika nilai B pada grafik menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri, ini nanti kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Ada sumbu simetri dan titik puncak. Nah, ini contoh. Berikut adalah contoh grafik 5 fungsi kuadrat yang berbeda. Ada warna merah, hitam, ungu, merah putus-putus, dan hitam putus-putus. Grafik yang berwarna hitam merupakan grafik fungsi ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 dan memiliki titik puncak minimum warna hitam. Sekarang kita perhatikan. Grafik yang berwarna hitam ini kan memiliki titik puncak berapa tadi? Nilai titik puncak minimum memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Yang mana sih? Nah, ini loh. Memotong di sini. Jadi, grafik yang warna hitam ini memotong sumbu Y pada titik 2 ini ya. Jadi, titik potong koordinatnya adalah 0 karena X-nya 0 ya. Y-nya adalah 2. Jadi 0,2. Nanti bisa kalian pahami sendiri. Nah, latihan soalnya Bu Umi ambil dari buku paket juga, latihan 2.2. Boleh diperhatikan di sini. Pada latihan 2.2 ini latihan mengenai grafik fungsi kuadrat. Kalian silakan pilih ya soal dari nomor 1 saja dan soal dari nomor 3 satu saja. Jadi nanti totalnya kalian menggambar 2 grafik fungsi ya. Ini kalian bisa pilih salah satu A, B, C, D ini ya. Nomor 1 ini harus pilih 1, kemudian yang nomor 3 harus pilih 1 juga. Jadi nanti setiap anak totalnya ada 2 soal ya. Yang mana 2 soal tersebut adalah menggambar grafik fungsi. Jadi nanti yang dikumpulkan ada 2 gambar ya. 1 gambar dari soal nomor 1, 1 gambar dari soal nomor 3. Ya, begitu anak-anak ya. Bumi ucapkan terima kasih pada pembelajaran kali ini. Kalian telah mengikuti dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Bumi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.